Udah Bu, udah bagus Bu, udah bagus Bu. Oke, oke, oke. Ya, opening deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Kang DMC dari Semapur, Semani punya cerita Ajibun Guy. Sore hari ini saya sudah bersama dengan ibu guru kita, Ibu Lina Nurlina, ya guru matematika kalau nggak salah ya. Dan tentunya wawancara saya hari ini tentunya memakai aplikasi via Zoom ya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya sama ibu karena memang jarak yang sangat luar biasa jauh ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan walaupun kita via Zoom tetap tidak mengurangi pahala silaturahim kita ya Bu. Ibu assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sehat. Ibu langsung aja karena teman-teman dari Semapur alumni Semanik sudah menunggu kita nih untuk wawancara. Silakan Ibu perkenalkan nama Ibu, terus sekarang Ibu tinggal di mana dan Ibu ceritakan awal pertama Ibu mengajar di SMA Negeri Ciawi. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah bisa bertemu dengan para alumni murid-murid Ibu zaman bahula. Yang sekarang kayaknya sudah beda sekali ini sekarang itu. Alhamdulillah Ibu Ciawi itu tahun 90. Jadi SK Ibu di Ciawi itu 1 Februari tahun 90, tetapi meskipun SK tertanggal 1 Februari 90, tapi Ibu ke Ciawinya sendiri bulan April karena SK-nya diberikannya waktu itu bulan April, jadi ke Ciawinya mungkin bulan Mei pas awal tahun ajaran baru masuk di Ciawi itu. Nah, yang awal sekali datang ke Ciawi itu Ibu nggak kebayang, nggak kepikiran kok bisa ditempatkan di sana karena waktu itu Ibu selesai baru lulus bulan Juli baru sidang itu kan dulu kan D3 gitu ya di IKIP Bandung. Kebayang baru kuliah 3 tahun langsung ditempatkan harus mengajar gitu dengan jarak usia antara yang harus diajar dengan Ibu mungkin 3 atau 4 tahun gitu. Jadi waktu itu berapa tahun Bu? Waktu itu berapa tahun Ibu dulu? Kan waktu itu gimana? Ibu waktu ngajar di SMA pertama kali umur berapa? 90 berarti 23 tahun. 23 tahun. Masih muda banget ya Bu. Ya, saya bilang iya baru sekitar itu. Belumnya iya 23 tahun sudah mulai belajar mengajar. Belajar mengajar ya, alhamdulillah. Oke, Ibu sebelum di SMA Ciawi dulu sekolah di SMP SMA mana Bu? Aslinya Ibu orang mana aslinya? Ibu dari Ciamis SMP 1 Ciamis, SMA 1 Ciamis, baru kuliah masuknya ke IKIP Bandung. IKIP Bandung. Nah setelah lulus kuliah IKIP Bandung, berarti Ibu langsung ditempatkan di SMA Ciawi? Iya, masih nunggu 6 bulan nunggu penempatan karena dari lulus 6 bulan berikutnya baru ada penempatan di Ciawi. Karena kita ikatan dinas, kalau ikatan dinas kan langsung ditempatkan di sekolah yang memang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan waktu itu dari Kanwil tadi. Itu waktu ditempatkan di Ciawi itu Ibu nyangkanya Ciawi bukan Ciawi Tasik nih. Kalau dari Ciamis sama Tasik kan dekatnya ke Ciawi Tasik ya. Cuman pas dilihat belakangnya kok ada judulnya Bogor. Waduh, ini di sebelah mana Ciawi nggak ngerti. Tapi memang dari awal kan ketika Ibu nyangkanya Tasik pasti nyangkanya. Iya, kemungkinan Ciawi Tasik tapi di belakangnya ada judulnya Bogor, tapi ya diterima saja katanya. Cuma memang lagi kuliah memang dengan teman-teman kalau ada yang nanya mau ditempatkan di mana nanti kan kita ikatan dinas. Kalau ikatan dinas kan udah jelas akan ada penempatan.
Terus ibu ditanya, mau ditempatkan di mana? Di Bogor, padahal Bogor sendiri nggak kebayang tuh kayak gimana gitu di sebelah mana gitu. Nah itu kalau bicara itu doa kali ya. Jadi pas ngomong di Bogor ditempatkannya ya di Ciawi Bogor. Alhamdulillah, tapi nambah. Alhamdulillah. Nah, Bu, dulu kan ibu di Ciamis, terus Ya. dipindahkan ke Bogor itu dulu pertama kali ngajar di Ciawi itu ibu kos apa emang ada saudara di sini Bu? Ada saudara. Pertama kali datang ke Ciawi itu ibu tinggal sebentar sebulan di Pafet, di fakultas, di perumahan Pafet. Ya. Di Pajajaran itu, yang dekat Internusa. Nah sempat sebulan di situ, kemudian karena jauh ya, karena kita masuknya pagi, akhirnya ibu ikut di katakan SMA itu sekolah punya rumah ya, punya mes yang di Cibedug itu di Caringin. Nah di Caringin kan ada rumah itu khusus, ada 2 rumah, rumah untuk ibu-ibu sama untuk bapak-bapak guru itu ada 2 rumah. Jadi ibu akhirnya karena dari Pajajaran tuh capek juga agak jauh, jadi ibu masuk di mes guru-guru itu, di mes guru-guru perempuan di sana. Ya. Terus waktu pas pertama kali masuk itu ibu siapa aja Bu yang sudah mengajar di situ dan ibu sebagai guru apa di SMA Negeri Ciawi pas pertama kali masuk? Pertama kali masuk ibu emang ibu latar belakangnya matematik, jadi ibu memang ngajar matematik di sana. Waduh, kalau disebutkan satu persatu banyak sekali ya. Waktu itu masih ada almarhum Ibu Suswati yang guru biologi yang sudah di perpustakaan itu kan masih ingat. Nah, ibu pertama kali memang di situ ketemunya dengan Bu Suswati, diperkenalkan oleh almarhum Pak Rusli, ada Pak Yayat, ada Pak Haji Dading, ada Pak Nana. Dulu masuk Pak Nana juga sudah almarhum. Kemudian ibu gurunya ada Ibu Yeti Dewi, Ibu Komasih, Ibu Nining, Ibu Nia Elisa. Nah, Ibu Nia Elisa sama Bu En itu satu angkatan sama ibu. Masuknya bareng-bareng. Ya, guru kimia istrinya Pak Lukman itu. Nah, itu kita bareng-bareng guru baru itu ada ibu, ada Bu Nia, ada Bu En, ada Bu Lilis. Itu guru-guru baru 4 orang itu yang suka dikerjain anak-anak kelas 3. Karena kita waktu itu kan masih muda banget ya, masuk ke situ anak-anak kelas 3-nya dengan badannya yang gede-gede, kalau kita lewat tuh pada dikerjain, Bu guru lewat katanya gitu, entah siapa namanya tuh, karena kami kan belum ngajar kelas 3. Itu murid yang ini ya, murid yang kurang ajar ngumpulin guru. Tapi lucu aja ngeliat mereka pada nongkrong di depan kelas, kita lewat, waduh Bu guru, waduh itu dikerjain banget tuh pas baru-baru masuk dari situ tuh. Tapi ya indah kenangan seperti itu, nggak apa-apa, kita juga pada senyum aja gitu. Iya. Selain itu Bu, kenangan apa lagi Bu yang ibu nggak bisa lupa di SMA Negeri Ciawi Bu? Pertama kali ngajar itu ibu kan ngajar kelas 1 itu 16 sama 17. Ibu masih hafal kok, 16 itu ada yang namanya Ahmad Ibrahim Musa kan ya, masih ingat Aim yang orang Cibedug tuh. Kemudian 17 angkatannya Yosi sama Sahrul Gunawan. Nah yang paling terkenang banget yang ibu ngajar IPS. Pak pertama kali masuk itu di IPS itu ada 26 itu yang angkatannya mungkin Dede udah tahu ya, ada yang namanya Arman yang gede itu. Ada Arman, kemudian Lendro, wah itu kan biang-biangnya IPS waktu kelas 2 itu. Arman, Lendro dan sebagainya. Ibu kan pernah dikerjain juga sama mereka. Ya. pertama kali ngajar, guru baru ngajar IPS, kebayang di depan dengan anak-anak laki-lakinya yang ngeliatin aja, kemudian seperti sengaja ngerjain, tidak mau mendengarkan gitu. Nah disitulah, ini pertama kali ngajar anak kayak gini. Nah itu paling ingat betul, anak 2 kelas IPS-nya 26 sama 27 itu yang angkatnya Aming masih ada kan ya, ingat. Nah, kelasnya Aming itu yang kelasnya di pojok sana itu. Itu dikerjain anak-anak IPS pertama kali ibu ngajar dan mereka tidak mau mendengarkan yang laki-lakinya, dan dengan sengaja mungkin ya, dengan sengaja ini lagi nguji nih guru baru kayak gimana kali ini ngajarnya gitu. Itu. Tapi indah gitu, masa indah, masa mereka masih bagaimana ngerjain gurunya gitu waktu itu.
Tapi saya pikir karena ibu dulu juga pernah SMA juga sama, pernah ngerjain juga guru baru, akhirnya wah inilah kayak gini nih kalau guru baru dikerjain anak-anak. Itu yang paling nggak bisa lupa itu ngajar anak IPS itu. Bu, di SMA Negeri Ciawi masuk tahun 90. Pertama kali dapat gaji berapa, Bu? Aduh, gajinya itu 78.000. Kebayang ya? Wow, 78.000. 78.000. Pun itu dibayarkannya masih 80%. Karena kalau kita baru masuk itu masih CPNS, baru 80%. Jadi sekitar 56 ribuan lah sekitar itu. 56 ribu. Hebat ya dulu, segitu masih mampu hidup. Iya, alhamdulillah ya Bu ya waktu itu ya. 78 besar lah, waktu zaman 90 besar lah 78. 78 yang dia ya sekitar, alhamdulillah masih bisa kok, masih cukup. Alhamdulillah cukup. Oke. Bu, nikah sama guru juga apa sama murid nih, Bu? Ya Allah. Sama guru lagi, tapi gurunya di sini, di Serpong sini. Oh, iya. Guru yang Itu Serpong. lagi ada acara ya? Kuliah nerusin di Bandung, di Jakarta waktu itu. Waktu itu kan ibu penempatan waktu itu masih D3. IKIP Bandung kan D3 kita penempatan. Nah setelah itu kuliah lagi di IKIP Jakarta. Nah di IKIP Jakarta baru ketemu sama bapak gitu. Bu, kalau misalkan zaman 90 dengan pembelajaran kurikulum yang sekarang, itu perbedaannya apa tuh, Bu? Perbedaan yang sangat signifikan untuk kami sebenarnya bagaimana mengelola anak-anak sebenarnya tidak begitu berbeda ya dengan Ya, perlakuan. maksudnya adalah cara pengajaran dengan ketegasan guru gitu kan. Dengan sekarang ada peraturan tentang mungkin tidak boleh ada kekerasan segala macam gitu ya. Itu gimana Bu menyikapinya, Bu? Kalau untuk ibu pribadi, karena dari dulu juga memang tidak boleh ada kekerasan. Cuma kekerasan fisik memang tidak pernah kami lakukan. Kalau memang ada kekerasan verbal sedikit mungkin ada ya. Kalau kekerasan verbal kan kadang-kadang tidak disadari. Dari dulu sampai sekarang juga sebenarnya sama aja. Tinggal kita mengkomunikasikannya sama anak bahwa kenapa saya memperlakukan A, berbicara B, alasannya adalah ini. Dengan cara dikomunikasikan seperti itu sebenarnya anak-anak juga paham. Kenapa saya misalnya dari dulu memang sampai sekarang sama aja menerapkan aturan A, aturan B, disiplin A, disiplin B. Sama itu bagaimana saya memperlakukan anak itu sebenarnya sama saja karena ketika kita komunikasikan bahwa tujuan kita adalah agar kalian itu seperti begini, mereka paham, nggak gimana juga. Mereka paham karena tujuannya mereka paham bahwa guru memperlakukan ini itu tujuannya untuk apa. Dengan dikomunikasikan seperti itu nggak kenapa-napa juga gitu. Alhamdulillah deh sampai sejauh ini. Ya cuman yang sama kayak dulu kayak anak Ciawi juga, anak ini juga sama. Ibu lewat yang ngedadak yang bajunya dikeluarkan, ngedadak dimasukin. Ngedadak dimasukin. Yang lain ngeruping ngedadak diem. Tapi ya memang itulah anak-anak ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Saya tidak membedakan dulu dengan sekarang karena memang tujuannya juga jelas gitu, tujuannya untuk apa. Bu, sekarang Ibu tinggal di mana, Bu? Di Pamulang, Tangerang Selatan. Pamulang. Di Pamulang ya, Bu ya. Berarti Ibu sekarang ngajar di mana, Bu? SMA 3, Tangerang Selatan. Dulunya SMA 1 Pamulang. Oh, Tangerang Selatan ya. Nah. Oke. Ibu, emang di SMA Ciawi sudah pindah apa bagaimana, Bu? Tahun berapa pindahnya, Bu?
2002 karena waktu itu ibu menikah gitu ya dengan Bapak Devinas di Serpong. Jadi kan lumayan juga 2 tahun mondar-mandir dari Serpong ke Ciawi, kan jauh juga. Ya. Akhirnya ibu mengajukan mutasi pindah turut suami ke sini ya, biar ngumpul aja. Jadi pindahnya karena ikut suami, di bawah suami, jadilah pindah. Bu, kalau untuk karakter anak-anak di Ciawi dengan yang ibu sekarang mengajar, itu apa Bu perbedaannya Bu? Perbedaan yang memang di setiap kota pada dasarnya sama, hanya mungkin karena berbeda masa ya. Berbeda masa antara dulu dan sekarang. Perbedaannya dulu anak-anak lebih lebih perjuangannya lebih kencang gitu ya. Saya lihat beda sekali di sana itu. Kalau sekarang kadang-kadang karena faktor didikan dari rumah juga. Didikan dari rumah, mereka dengan kemudahan fasilitas dari orang tua ataupun dari sekolah, sifat manjanya mungkin ada. Jadi greget untuk berjuangnya mungkin makin kesini agak makin kendor gitu. Berbeda dengan yang dulu. Kalau yang dulu itu dengan keterbatasan mungkin fasilitas tidak seperti sekarang, ya daya juangnya lebih kenceng dulu daripada sekarang. Itu perbedaannya yang kelihatan sekali. Anak sekarang nggak bisa gini manja, manjanya lebih besar daripada itu. Tapi itu memang pada dasarnya karena perilaku dari didikan dari rumah juga seperti itu. Iya. Bu, kita kan mau ngadain reuni akbar nih Bu. Rencananya kan kalau untuk tanggal kita belum tahu tanggal berapa, terus bulan apa, mungkin insya Allah sih kemungkinan besar di 2021. Kita akan mengundang ibu guru nih. Bu Lina kira-kira bisa datang nggak nih ke SMA Ciawi buat menghilangkan kangen teman-teman yang pernah diajar sama ibu? Insya Allah, kalau ke Ciawi ibu juga kan kemarin ke Ciawi. Kayaknya dari bulan Juli, Agustus, September ibu setiap bulan ke wilayah Bogor gitu. Kalau ke Ciawi ke sekolah itu habis lebaran setiap tahun insya Allah juga ibu silaturahmi ke Ciawi karena pengen ketemu juga dengan teman-teman guru-guru yang di sana. Kemarin habis lebaran tahun yang lalu juga sekitar seminggu. Insya Allah ibu juga pengen ketemu dengan anak-anak, kayaknya kangen banget deh sama kalian tuh. Ya. Bu, tolong dong disarankan buat teman-teman seluruh alumni untuk hadir di reuni akbar walaupun tanggalnya belum dipastikan. Biar hadir gitu Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak ibu yang sekarang sudah jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk melepaskan kangen, ya ibu sendiri kenapa setiap tahun juga ke Ciawi itu untuk melepaskan kangen, karena memang kenangan yang paling tidak bisa dilupakan pertama kali datang ke Ciawi itu. Nah, rasanya kalau ngelihat ada anak-anak itu di apa ini namanya? Ada Facebooknya ya, Pak Guyuban gitu ya. Saya senang sekali mereka ini kalau ketemu gimana gitu kayaknya. Aduh, pengen sekali ketemu, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua diberikan kesehatannya. Ingin sekali ketemu dengan kalian semua. Baik. Gitu. Mudah-mudahan Bu, bisa dapat. Ada murid ibu nggak yang paling ibu hafal siapa Bu? Banyak. Banyak ya. Banyak deh. Ini mohon maaf saya begini karena memang suaranya sangat kecil sekali kesininya, nyampainya kesini kecil sekali. Oh iya. Jadi saya begini tuh karena ngedengerin ibu bicara. Oh iya. Maksud saya adalah yang paling menurut ibu itu matematikanya pinter atau dia itu bagus lah menurut ibu gitu untuk pembelajaran ibu tuh masuk atau gimana lah gitu Bu. Siapa Bu kira-kira Bu? Kalau ibu bilang seperti itu karena banyak sekali dari setiap angkatan mesti ada dan banyak ya. Ya. Okay. Banyak.
insya Allah setiap kelas yang saya ajarkan ada kenangan-kenangan tersendiri dan memang setiap anak ada karakter tersendiri yang memang melekat di hati itu. Dengan tingkahnya baik itu yang dianggaplah pinter banget, ada yang biasa banget, ada yang itu juga masih terkenang-kenang semua lah, setiap angkatan ada. Yeah. Cuman ada satu yang ini yang ada kenangan itu kayak ini, siapa yang namanya Daus itu, anaknya Pak Haji Dading, mungkin ada yang tahu ya. Daus tuh yang anaknya Pak Haji Dading itu yang waktu itu ikutan, ibu bukan guru kimia, guru kimianya itu Bunia, tetapi basic dasar untuk perhitungan kimianya kan dari matematik juga. Ketika lomba di AK itu, AK. Nah, saya sampai terkagum-kagum dengan dia diberi pertanyaan apa gitu, belum selesai daya hitung di sininya sudah langsung celing banget. Nah, itu ketemu dengan satu anak yang memang dengan operasi di sini aja tanpa ditulis itu sudah langsung baru ngomong separuh aja sudah tahu arahnya kemana aja nih. Nah, itu ada satu anak yang sama satu lagi mungkin ini ada namanya Ricky Hendriana dulu anak fisik yang nilainya wali kelasnya kebetulan ibu, yang nilainya semuanya di atas 90 itu, di atas 99 matematik, fisika, kimia, biologi itu semuanya 999. Nah, ini dia masuk ITB dan sekarang waktu itu sempat ada komunikasi sekali tapi sekarang belum komunikasi lagi. Nah, itu mungkin ada anak yang memang sangat celing banget itu Daus anaknya Pak Haji Dading sama mungkin Ricky itu yang memang celing banget. Kalau ibu istilahnya celing gitu. Jadi kalau belajar itu langsung aja gitu. Tapi yang lainnya juga dengan seperti ibu semuanya kok. Ini tenang sekali kalau ngeliat anak-anak di sana itu. Bu, cara ibu menghukum murid yang dulu tidak bisa mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas ibu cara menghukumnya seperti apa, Bu? Mungkin supaya mereka teman-teman juga ingat lagi, oh iya saya pernah digini sama Bu Lina nih gitu kan. Aduh, apa ya? Karena ada juga, karena memang treatmentnya berbeda-beda ya untuk setiap anak, berbeda-beda. Ada yang dulu dihukumnya dikeluarkan dari kelas, disuruh berdiri di depan, disuruh berdiri di depan kelas, belum benar, belum boleh duduk. Ada yang pernah diamnya di luar kelas tapi harus di depan pintu. Ada yang harus menulis PR sebanyak 3 kali lipat gitu aja. Macam-macam sih itu yang treatment kepada anak-anak seperti itu. Tapi saya selalu berpikiran begini, setiap anak itu kan punya kemampuan yang berbeda-beda. Setiap anak ada kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mampu di matematik, bisa di bahasa, dan itu disadari betul gitu. Karena tidak semua orang mampu di bidang A, jadi ada kelebihannya. Tapi karena kita juga niatnya untuk memberikan pembelajaran agar mereka patuh terhadap apa yang sedang dipelajari, yaitu konsekuensinya belajar, ya memang harus ada treatment tersendiri kepada mereka gitu. Tapi kan tidak juga saya harus menuntut bahwa semua harus pandai di matematik, nggak juga gitu. Seperti Dede kan jagonya di MC ya, jagonya di musik gitu. Nah itu kan jagonya di sana ya, itulah yang harus kita dorong juga gitu. Iya. Gitu ya. Lucu juga ya Bu ya, jadi ingat masa lalu lagi nih. Ngobrol sama Ibu ingat masa lalu lagi teman-teman nih pastinya nih. Oke Bu, kalau prinsip hidup itu Bu, Ibu tuh apa sih Bu prinsip hidupnya Bu? Jalani dengan baik. Jalani dengan baik ya. Jalani dengan baik, ikhlas dan mencari ridho dari Allah, itu aja. Baik, wah luar biasa. Oke, Ibu Lina, saya mewakili dari murid-murid yang pernah Ibu ajar dulu, mengucapkan terima kasih atas segala pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kenakalan-kenakalan kami yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati Ibu guru, semua guru ya tentunya. Kami tidak bisa membahas apapun kecuali dengan doa terbaik, semoga panjang umur, sehat selalu. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan Bu buat murid-muridnya Bu yang dulu pernah Ibu ajar? Sama ya,
Ibu juga mohon maaf lahir dan batin jika dulu-dulu ketika kita bersama-sama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, ada bahasa-bahasa yang dulu memang kadang saya yang tidak tepat menggunakan bahasa, ada yang tersinggung tapi semuanya niat baik dari hati bahwa guru memperlakukan apapun itu niatnya niat baik untuk kebaikan bersama. Tetapi barangkali ada yang tersinggung ya dengan apa yang sudah Ibu katakan atau perilaku. Juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi at least semuanya saya sangat senang dengan kenangan yang sangat indah di Ciawi. 10 tahun pembelajaran di Ciawi yang sangat berarti buat saya dan pembelajaran yang sangat bagus buat saya bagaimana kelola hati, kelola diri untuk melanjutkan profesi sebagai guru. Itu tempaannya di Ciawi itu dan kenangannya sangat banyak di sana dan itu tidak bisa terlupakan sampai sekarang. Oke, baik Ibu. Terakhir Bu, mungkin Ibu mau salam-salam buat guru-guru yang di SMA Ciawi, Bu. Silakan Bu. Untuk teman-teman yang ada di SMA Ciawi, tetap terus berjuang, tetap kita niat baik untuk mendidik anak-anak bangsa. Salam hati, salam saya dari untuk semuanya. Semoga kita tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tetap sehat, kuat, dan semangat. Insya Allah kita akan bertemu lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah Allah izinkan. Baik, Ibu terima kasih atas waktunya. Salam buat keluarga, sehat selalu. Dan tentunya semoga Allah memberikan keberkahan buat Ibu dan beserta keluarga ya Bu. Salam dari kami alumni Semanik yang sudah diajar sama Ibu atau tidak. Yang pasti sekali lagi kami doakan semoga panjang umur, sehat selalu ya Bu. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali, terima kasih diberi kesempatan untuk bisa berbicara di sini. Salam untuk semua, sehat semua. Baik Ibu, baik. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi. Oh iya Bu, satu lagi Bu, boleh berikan komentar tentang acara Semapuri ini Bu? Sangat kreatif, sangat buat saya. Kadang saya juga sering nonton gitu ya di Facebook kan juga keluar juga saya itu untuk mengenang yang dulu ya Allah. Saya senang sekali dan terus kreatif seperti begitu untuk mengenang saya dulu dan menjalin tali silaturahmi dengan semua itu. Baik. Sangat bagus. Baik. Ibu, tolong dong sekali lagi bilang Semapur Ajibun Sgai. Semapur Ajibun Sgai. Semapur Ajibun Sky. Benarkah itu? Terima kasih Ibu. Dadah. Salam buat keluarga semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman dari Semapur dan Baraya Semanik, itulah wawancara saya dengan Ibu Lina Nurlina ya, yang alhamdulillah saat ini beliau ada di Tangerang ya, Tangsel ya, yang luar biasa jauh dari kita, tapi alhamdulillah keadaannya sehat, sehat seperti yang kita lihat. Tentunya juga kita doakan juga sehat terus. Dan juga buat teman-teman yang mungkin ketinggalan untuk nonton acara ini, teman-teman bisa saksikan di Semapur TV ya, di YouTube Semapur TV. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dari saya dan rekan-rekan dari Semapur, menemani kebahagiaan sore hari ini beserta keluarga di rumah Manik ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan dari saya jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Kang Heri, kembali ke studio 2 dari Semplak Bogor. Ini sudah live belum ya?
untuk teman-teman dari Smanix ya. Kang Hari, monitor.